Shalom saudara dan saudari yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita berkumpul bersama, bersua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu, jangan berganjak dari skrin Anda, sila bersama-sama dengan saya sehingga selesai. Syukur kepada Tuhan kerana kita sentiasa punya kesempatan untuk bersama-sama berkongsi, menikmati firman Tuhan. Oleh itu, firman Tuhan yang akan kita dengar pada kali ini terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian pembacaan. Garis besar di atas, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tema kita pada kali ini yaitu jauhi pencemooh. Pemazmur menyamakan pencemooh ini dengan orang fasik dan orang yang berdosa. Apakah itu pencemooh? Pencemooh punya satu kepribadian yang tidak baik, sikap, tingkah laku, perkataannya. Pencemooh itu yaitu pencaci, pencela, pencerca, pengutuk, pencacat, dan pengkritik yang menjatuhkan seseorang. Ada kritikan dengan maksud untuk memberitahu kelemahan kita supaya kita boleh memperbaiki. Tetapi pencemooh apabila ia mengkritik hanya semata-mata untuk menjatuhkan seseorang. Itulah pencemooh. Bahkan Amsal pasal 21 ayat 24 memberikan keterangan kepada kita dengan jelas apa itu pencemooh. Pencemooh 21 ayat yang ke-24 berkata demikian, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jadi pencemooh, kurang ajar dan sombong, itulah pencemooh. Bahkan sangat-sangat kurang ajar. Inilah diberitahu Amsal kepada kita lebih tepat, lebih jelas tentang pencemooh. Firman Tuhan pada kali ini mengajar kita, yaitu supaya kita menjauhi pencemooh. Pelajaran yang pertama, mengapa kita harus menjauhi pencemooh? Mengapa? Mengapa kita harus menjauhi pencemooh ini? Pertama, supaya kita berbahagia. Mazmur memulai perkataannya dengan berkata, berbahagialah. Jadi adalah sangat penting setiap kita berbahagia. Dan saya percaya setiap orang itu memang mau bahagia. Dan bermacam-macam cara yang kita manusia lakukan untuk memperolehi ataupun hidup di dalam kebahagiaan. Pertama sekali, pemazmur sadar, dan bahkan ia mau kita sedar dalam kehidupan kita. Asasnya kalau kita mau berbahagia dalam hidup kita, yang pertama kita harus menjauhi pencemooh ini. Mengapa kita harus menjauhi mereka? Supaya kita berbahagia. Supaya kita berbahagia dalam kehidupan kita. Karena apabila kita membiarkan diri kita bergaul dengan mereka, berada di kalangan mereka, mungkin kita berkata kita tidak ikut. Ya, mereka saya, dia, saya. Tetapi kita sering bergaul dengan mereka, berada di tengah-tengah dengan mereka, mendengar apa yang mereka katakan. Akhirnya kita menjadi terbiasa, dan apabila kita bergaul dengan mereka ini, menganggap mereka sama seperti kita, dan
tanpa kita sadar kita menggali kuburan kita sendiri, kubur kita, lubang kita sendiri kita gali, ya, tanpa kita sadar kita sebenarnya masuk dalam jerat. Karena pencemooh ini, mereka selalu, jikalau mereka ditimpa sesuatu masalah, mereka tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka akan suka mencari orang lain untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi, jikalau kita berada di tengah-tengah mereka, kita akan terikut serta atas akibat daripada perbuatan-perbuatan cemoohan yang mereka lakukan. Kita pun terikut-ikut, dan kita akan mengalami masalah yang sangat memberi tekanan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasakan keselesaan dan tiada rasa bahagia. Sebab itu pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang fasik, tidak berjalan dengan orang yang berdosa. Ya, dikatakan di sini dalam pemazmur tadi yang kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah kita. Ya. Kita akan hidup berbahagia apabila kita menjauhi pencemooh. Itulah sebab yang pertama, mengapa kita harus menjauhi pencemooh. Yang kedua, mengapa kita harus menjauhi pencemooh? Itu supaya kita memperoleh keberhasilan di dalam hidup ini. Keberhasilan. Selain kita berbahagia, kita juga memperoleh keberhasilan dalam kehidupan kita. Keberhasilan yang seperti apa? Berhasil menjadi orang kaya, punya kedudukan yang tinggi, ya, itu juga boleh kita katakan keberhasilan. Ya. Tetapi keberhasilan di sini, apa jua kita kerjakan hari ini? Semari kita sebagai nelayan, ya, sebagai orang biasa, apa jua yang kita kerjakan pada hari ini? Saudara dan saudari, jikalau kita tidak, ya, hidup menurut, ya, tidak bergaul, tidak bersekongkol dengan pencemooh ini, kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Apa jua yang kita lakukan, kita akan memperoleh keberhasilan. Karena kita menjauhi sikap, perbuatan, tingkah laku dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi, seterusnya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, Mazmur berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, jikalau kita menjauhi pencemooh, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Ya, kalau kita menjauhi pencemooh. Kedua, yang kita mau pelajari dari tema kita ini, yaitu bagaimana menjauhi pencemooh. Bagaimana kita boleh menjauhi pencemooh? Kita hidup berbilang bangsa, berbilang kaum, ya, bermacam-macam orang yang kita jumpa. Dan kita tidak boleh mengelak daripada bertemu, berada di tengah-tengah orang-orang yang pencemooh ini. Jadi bagaimana kita boleh menjauhi pencemooh ini? Pemazmur memberitahu kita, ya, menasihati kita di dalam ayat yang pertama. Dia berkata bahwa yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi anak-anak Tuhan, apabila kita mengalami masalah, ya, sesuatu yang kita ditimpa sesuatu, dan kita perlu seseorang untuk mendengar isi hati kita, ataupun kita memerlukan pendapat, cadangan daripada orang lain untuk mengatasi masalah kita, jangan salah pilih orang. Pilihlah orang yang tepat. Carilah orang-orang yang seiman. Carilah orang-orang yang boleh mendorong kita ke arah melakukan firman Tuhan. Jadi,
Dikatakan di sini, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan salah minta nasihat. Mintalah nasihat dengan orang-orang yang seiman dengan kita, yang mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menjauhi pencemooh ini, yaitu kita tidak berdiri di jalan mereka, ya, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mengelak berada di kelompok mereka. Kita mengelak, ya, berada di tengah-tengah mereka. Harus mengelak, jauhi. Kalau kita sudah tahu, jauhi, ya, elak. Karena pencemooh apabila mereka berkumpul, tidak ada lain apa yang mereka katakan, yang mereka pikirkan selain daripada mencemooh orang. Orang fasik ini adalah orang yang kenal Tuhan, tetapi mereka cuma kenal Tuhan, tapi tidak ada rasa takutnya kepada Tuhan, sehingga mereka tiada takut-takutnya melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan mereka tidak ada rasa malu pun melakukan kesalahan. Itulah orang fasik. Jadi saudara dan saudari, kita harus jangan sembarang minta nasihat. Kedua, kita harus menjauhi, menghindar kelompok-kelompok pencemooh ini. Dan yang ketiga, ya, bagaimana kita harus menjauhi pencemooh? Kita harus, ya, lebih menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Kita lebih menyukai kebenaran. Kita lebih menyukai sesuatu cerita yang memberikan ajaran kepada kita, didikan. Istimewa sekali firman Tuhan. Apa itu Taurat? Taurat ialah didikan, pedoman, gaya hidup yang benar, yang tepat. Jadi gaya hidup yang betul, yang benar, yang membawa kita kepada jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam firman Tuhan. Jadi cara kita menghindar pencemooh ini, saudara dan saudari, yaitu harus juga suka pada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar, mendengar, ya, suka pada setiap perkongsian firman Tuhan, ya. Kita juga belajar membaca firman Tuhan. Jadi ini cara yang sangat berkesan agar kita menjauhi pencemooh. Dapat menjauhi pencemooh. Kita punya kekuatan, kita punya benteng untuk menjauhi pencemooh apabila kita mengisi hati kita, pikiran kita, pendengaran kita dengan kata-kata yang sangat-sangat memberkati, memberi pendidikan, ajaran kepada kita. Saudara dan saudari yang terkasih, ya, dalam dunia ini, kalau dulu-dulu, ya, cara kita berkumpul untuk bercerita, ya, menceritakan sesuatu perkara, berkumpul dalam perkumpulan. Biasa kalau perkumpulan berlaku apabila ada keramaian, kan, kenduri apa semua. Jadi di sanalah ada bermacam-macam kejadian, cerita yang kita dengar. Ada cerita baik, ada cerita yang penuh dengan cemoohan. Dan pada zaman ini juga bertukar, ya. Pada zaman ini bertukar, bukan saja tidak perlu lagi tunggu keramaian, ya, tetapi ada banyak grup yang dilakukan yang kita boleh buat, kita boleh mendengar, boleh melihat bermacam-macam cemoohan di sana, ya, grup WhatsApp, FB dan sebagainya. Kita dapat melihat di sana bermacam-macam kenyataan yang mengaibkan orang, yang memburukkan orang. Apalagi dunia pada masa kini, ya, untuk mendapatkan perhatian, seorang itu sanggup mengeluarkan suatu kenyataan yang tidak bagus, ya, yang berbau cemoohan, semata-mata untuk memperolehi sebuah perhatian yang banyak. Jadi saudara dan saudari, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana melihat, memilih, dan berada di kelompok mana, ya, baik semasa kita
melihat FB, YouTube, ya, WhatsApp grup kita dan sebagainya. Jadi kita harus bijaksana supaya kita tidak tergolong dengan orang-orang pencemooh ini. Karena pencemooh ini, saudara dan saudari, sangat merugikan diri sendiri, sangat merugikan, mempermalukan diri sendiri. Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga ayat yang keempat berkata demikian, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Ya. Jadi di sini sangat jelas kepada kita bahwa akan sampai masanya cemoohan, cacian, ya, fitnah berleluasa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap menjaga diri kita. Mari kita tetap menjaga diri kita. Bagaimana kita menjaga diri kita? Seperti yang kita telah dengar sebentar tadi, kita harus menghindari dan kita harus lebih menyukai kebenaran, terutama sekali firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh itu, jauhi pencemooh, saudara dan saudari. Semoga agar kita memperolehi kebahagiaan dan juga keberhasilan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi demikianlah perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.